Pernahkah Bapak dan Ibu merasakan sakit pinggang yang aneh? Bukan sakit pegal biasa karena habis mengangkat beban berat, tapi rasa sakit yang tajam, menusuk, dan sifatnya kolik, hilang timbul tapi sekalinya datang. Rasanya seperti diremas-remas dari dalam. Sakitnya menjalar dari pinggang belakang, turun ke perut bawah, sampai ke area selangkangan. Saat Bapak Ibu mencoba mencari posisi nyaman, duduk sakit, berdiri sakit, tiduran pun tetap sakit. Keringat dingin mulai mengucur deras, napas tersengal-sengal menahan perih. Lalu, saat Bapak Ibu mencoba buang air kecil, rasanya tidak tuntas. Ada rasa panas, perih, atau yang orang tua kita sebut anyang-anyangan. Dan yang paling bikin jantung mau copot adalah ketika melihat air seni yang keluar warnanya kemerahan, keruh, atau bahkan berdarah. Di saat itulah, bayangan mengerikan tentang ruang operasi, selang cuci darah, dan biaya rumah sakit yang mahal langsung menghantui pikiran. Rasa takut itu melumpuhkan logika kita. Seringkali kita mengira ini cuma sakit pinggang faktor U atau kurang minum biasa. Kita lari ke tukang urut, minta dipijat pinggangnya keras-keras. Padahal, sahabat sehat, hati-hati. Jika itu adalah batu ginjal, dipijat justru bisa membuat ginjal bengkak atau batunya melukai saluran kemih. Ini bukan masalah otot, ini masalah pipa penyaring tubuh kita yang tersumbat oleh kristal keras. Tapi, tarik napas dalam-dalam. Jangan panik dulu. Batu ginjal adalah salah satu penyakit yang sangat bisa dicegah dan diobati jika ukurannya masih wajar. Hari ini, saya ingin menemani Bapak dan Ibu, mengobrol dari hati ke hati, tentang bagaimana cara menjaga 2 buah kacang merah di pinggang kita ini agar tetap bersih, lancar, dan sehat sampai tua nanti. Sebelum kita masuk ke intinya, perkenalkan saya Dr. Fian. Saya ingin menyapa dulu sahabat sehat semua, para pejuang kesehatan yang luar biasa. Terima kasih sudah mengizinkan suara saya hadir di ruang dengar Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu merasa channel ini memberikan ketenangan dan ilmu yang bermanfaat, mari dukung dengan cara sederhana, klik tombol like, dan subscribe. Saya juga ingin tahu, sahabat sehat menonton dari kota mana saja? Silakan tulis di kolom komentar, Bapak dan Ibu dari daerah mana. Supaya kita bisa saling mendoakan, semoga yang sedang sakit pinggang segera diangkat penyakitnya oleh Tuhan. Agar kita lebih mudah memahami bagaimana batu itu bisa terbentuk, izinkan saya menceritakan kisah salah satu pasien saya yang sangat saya hormati. Mari kita panggil beliau Pak Rahmat. Pak Rahmat ini usianya 48 tahun, seorang pria pekerja keras yang berprofesi sebagai sopir ekspedisi antar kota. Beliau adalah tulang punggung keluarga yang tak kenal lelah, sering menyetir berjam-jam menembus macetnya jalanan demi mengantar paket tepat waktu. Pak Rahmat punya sifat yang mungkin mirip dengan banyak bapak-bapak di luar sana, keras pada diri sendiri. Beliau sering mengabaikan rasa haus. Nanti saja minumnya kalau sudah sampai rest area, nanggung, takut kebelet pipis di jalan macet, begitu pikirnya. Kebiasaan menahan buang air kecil adalah makanan sehari-hari Pak Rahmat. Selain itu, Pak Rahmat punya hobi kuliner yang kurang sehat. Karena butuh stamina melek di jalan, beliau sangat bergantung pada minuman berenergi sachet-an, kopi instan yang manis, dan suplemen vitamin C dosis tinggi yang diminum setiap hari. Makanannya? Gorengan asin, keripik pedas, dan makanan bersantan yang tinggi garam di warung pinggir jalan. Beliau merasa sehat-sehat saja. Ah, Dok, buktinya saya masih kuat angkat barang kargo 50 kilo, katanya membela diri saat check up. Pak Rahmat tidak tahu bahwa di dalam ginjalnya sedang terjadi proses pengendapan yang mengerikan. Beliau mengira minuman berenergi itu memberikan kekuatan, padahal itu sedang membebani ginjalnya dengan zat-zat kimia pekat. Beliau mengira menahan pipis itu melatih kandung kemih, padahal itu memberi waktu bagi mineral-mineral jahat untuk saling bergandengan tangan membentuk batu. Ketidaktahuan Pak Rahmat, ditambah rasa percaya diri yang berlebihan, perlahan-lahan mengubah ginjalnya dari penyaring darah yang lembut menjadi tambang batu yang tajam. Apakah Bapak Ibu melihat sedikit kemiripan kebiasaan Pak Rahmat dengan keseharian Bapak Ibu? Mari kita bedah apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh Pak Rahmat. Saya ingin Bapak Ibu membayangkan ginjal itu seperti sebuah sungai yang jernih.
Tugas sungai ini adalah mengalirkan sampah-sampah metabolisme, seperti kalsium bekas, asam urat, oksalat, untuk dibuang ke muara, kandung kemih. Agar sampah-sampah ini bisa hanyut dan tidak nyangkut, air sungainya harus deras dan banyak. Masalahnya, Pak Rahmat sangat jarang minum air putih. Akibatnya, air sungainya surut. Debit airnya kecil sekali. Sementara itu, sampah yang beliau buang, dari makanan asin, minuman sachet, jumlahnya banyak sekali. Apa yang terjadi jika sampah banyak tapi airnya sedikit? Sampah itu akan mengendap di dasar sungai. Kalsium akan bertemu dengan oksalat, zat dari sayuran atau teh. Mereka jatuh cinta dan bergandengan tangan membentuk kristal. Awalnya kristal ini kecil seperti pasir. Kalau Pak Rahmat minum banyak, pasir ini bisa hanyut. Tapi karena Pak Rahmat menahan pipis, air seni yang pekat itu diam lama di ginjal. Pasir-pasir itu punya waktu untuk menempel satu sama lain, membesar, mengeras, dan akhirnya menjadi batu sekeras karang. Batu ini permukaannya tidak halus seperti kelereng, sahabat sehat. Permukaannya kasar, runcing, dan tajam seperti duri. Selama batu ini diam di mangkuk ginjal, mungkin tidak sakit. Tapi begitu batu ini jatuh menggelinding ke saluran pipa kecil, ureter, dia akan melukai dinding saluran itu. Itulah kenapa kencing Pak Rahmat berdarah. Itu adalah luka goresan dari dalam. Pak Rahmat tidak sadar bahwa dia sedang memelihara monster kecil di dalam perutnya yang siap mengamuk kapan saja. Malam itu, di sebuah rest area jalan tol yang sepi, menjadi titik balik kehidupan Pak Rahmat. Beliau baru saja selesai makan mie instan asin dan minum kopi. Saat hendak naik kembali ke truk, tiba-tiba pinggang kanannya terasa dihantam palu godam. Bug! Rasa sakitnya begitu hebat sampai Pak Rahmat jatuh berlutut di aspal parkiran. Napasnya memburu. Dia mencoba memegang pinggangnya, tapi disentuh sedikit saja sakitnya minta ampun. Dia ingin muntah karena menahan nyeri. Ini refleks saraf yang wajar saat ginjal sakit. Teman sesama sopir yang melihatnya langsung panik dan membawanya ke klinik terdekat. Di klinik, Pak Rahmat mencoba buang air kecil. Tapi yang keluar hanya tetesan merah. Darah. Melihat darah itu, nyali Pak Rahmat yang biasanya berani menghadapi preman jalanan, seketika ciut. Apakah umur saya sudah dekat? Apakah ginjal saya hancur? Batinnya menjerit ketakutan. Dokter menunjukkan hasil USG. Terlihat ada batu sebesar biji jagung, sekitar 7 mm, yang menyangkut di saluran ureter. Pak, kata dokter, ini batu yang tajam. Kalau tidak bisa keluar alami atau dipecahkan, ini bisa bikin ginjal Bapak bengkak, hidronefrosis, dan rusak permanen. Bapak harus berhenti nyetir dulu dan fokus berobat. Mendengar vonis itu, Pak Rahmat menangis. Dia ingat anak istrinya di rumah yang menunggu nafkah. Dia menyesali setiap botol minuman energi yang dia minum, setiap kali dia menahan kencing demi mengejar waktu. Di ranjang klinik yang sederhana itu, Pak Rahmat bersumpah untuk mengubah hidupnya. Dia tidak mau ginjalnya, harta paling berharga itu, rusak sia-sia. Pak Rahmat akhirnya menjalani prosedur pemecahan batu, ESWL, dan berhasil. Tapi perjuangan belum selesai. Dokter bilang, batu ginjal itu sifatnya kambuhan. Kalau pola makan tidak diubah, 5 tahun lagi pasti ada batu baru. Maka, mulailah revolusi meja makan Pak Rahmat. Musuh utama Pak Rahmat ternyata bukan kalsium, melainkan garam, natrium. Dulu Pak Rahmat suka sekali keripik asin dan makanan instan. Garam sifatnya menahan air dan memaksa kalsium keluar dari tulang masuk ke urin. Semakin banyak garam yang Pak Rahmat makan, semakin banyak kalsium yang dibuang ke ginjal, dan akhirnya menumpuk jadi batu. Jadi, Pak Rahmat belajar makan hambar. Mengurangi penyedap rasa, keripik, dan ikan asin. Bumbunya diganti bawang-bawangan dan rempah alami. Lalu soal sayuran. Pak Rahmat sempat takut makan bayam dan kacang-kacangan karena mengandung oksalat. Saya luruskan, Bapak boleh makan bayam,
Tapi harus dibarengi dengan makanan berkalsium, seperti tahu, tempe, atau yogurt, dalam 1 kali makan. Kenapa? Supaya oksalat dari bayam diikat oleh kalsium di usus dan dibuang lewat bab, bukan lewat ginjal. Jadi, jangan musuhi sayuran, tapi carilah pasangannya. Pak Rahmat juga stop total minuman bersoda dan berenergi. Gantinya, air kelapa muda murni, tanpa sirup, yang mengandung kalium sitrat, zat alami pencegah batu. Ini adalah obat termurah dan paling ampuh, air putih. Dulu Pak Rahmat minum kalau haus saja. Padahal, rasa haus itu tanda tubuh sudah dehidrasi 1 hingga 2%. Terlambat. Sekarang, Pak Rahmat punya target, minimal 2,5 liter sampai 3 liter air per hari. Saya ajarkan Pak Rahmat cara memantau ginjalnya sendiri. Caranya? Lihat warna air seni. Pak, kalau pipis Bapak warnanya kuning tua atau oranye, itu tanda bahaya. Itu artinya urin Bapak pekat, kristal sedang berpesta pora membentuk batu. Tapi kalau warnanya bening atau kuning muda pucat, itu aman. Arus sungainya deras, batu tidak sempat terbentuk. Pak Rahmat sekarang selalu membawa botol air besar di samping kemudinya. Setiap 1-2 jam, beliau minum, haus tidak haus. Efeknya? Beliau jadi sering berhenti untuk pipis. Dulu beliau anggap ini gangguan, sekarang beliau anggap ini ibadah tubuh. Setiap kali buang air kecil, beliau membayangkan sedang membuang pasir-pasir calon penyakit. Dan jangan lupa tidur. Kurang tidur bikin metabolisme kacau dan asam urat naik. Asam urat juga bisa jadi batu ginjal. Pak Rahmat mulai mengatur jadwal istirahat di rest area, tidak lagi memaksakan mata melek dengan kopi. Ginjal butuh istirahat untuk menyaring darah dengan tenang. Apakah Pak Rahmat harus lari maraton? Tidak perlu, apalagi beliau sibuk nyetir. Tapi, duduk diam berjam-jam di kursi sopir adalah musuh ginjal. Aliran darah jadi lambat, tulang punggung tertekan, dan kalsium dari tulang bisa lepas ke darah karena kurang gerak. Saya sarankan Pak Rahmat melakukan aktivitas guncangan ringan. Apa itu? Jalan kaki cepat atau lompat-lompat kecil, kalau lutut kuat. Kenapa? Secara logika fisika sederhana, guncangan tubuh saat berjalan membantu merontokkan pasir-pasir halus yang mungkin baru mau menempel di dinding ginjal, supaya turun ke kandung kemih. Setiap berhenti di rest area, Pak Rahmat tidak langsung tidur. Beliau jalan kaki keliling parkiran selama 15 menit. Beliau melakukan peregangan pinggang. Gerakan ini melancarkan aliran darah ke ginjal, membuat filtrasi lebih efisien. Selain itu, olahraga membantu menjaga berat badan. Orang yang obesitas punya risiko batu ginjal 2x lipat lebih besar. Dengan rutin jalan kaki, perut buncit Pak Rahmat mulai susut, dan beban ginjalnya pun berkurang. Olahraga bukan penyiksaan, tapi cara kita menyayangi organ dalam. Sahabat sehat, menjaga ginjal itu pekerjaan seumur hidup. Di bulan-bulan awal, Pak Rahmat sering mengeluh. Dok, repot banget harus pipis terus di jalan. Dok, lidah saya anyep nggak makan micin. Godaan makan mie instan di warung kopi sangat besar. Pernah sekali beliau, nakal, minum kopi saset manis 3 gelas sehari karena ngantuk berat. Besoknya, pinggangnya terasa pegal lagi, warning sign. Beliau langsung tobat, minum air putih banyak-banyak. Disinilah mentalitas diuji. Saya katakan pada Pak Rahmat, Pak, pilih mana? Repot cari toilet sekarang, atau repot cari donor ginjal nanti? Kalimat itu menampar kesadarannya. Beliau kembali disiplin. Istrinya pun mendukung dengan membawakan bekal sehat dari rumah, supaya Pak Rahmat tidak jajan sembarangan. 6 bulan berlalu. Pak Rahmat USG ulang. Hasilnya? Ginjalnya bersih. Tidak ada batu baru, tidak ada pembengkakan. Pasir-pasir halus sudah hanyut tak bersisa. Wajah Pak Rahmat cerah, kulitnya tidak kusam lagi. Tanda ginjal sehat bikin kulit glowing alami.
Beliau merasa badannya lebih enteng dan staminanya justru lebih baik daripada saat minum doping energi. Nah, ini dia bagian favorit Bapak Ibu. Dok, kalau nggak boleh asin, makan apa dong? Tenang, makanan sehat itu enak kok. Saya sudah susunkan menu penjaga ginjal seminggu yang rendah garam, rendah oksalat berlebih, tapi tetap menggugah selera. Silakan dicatat atau di-screenshot. Senin, pagi, oatmeal masak kaldu ayam, asli, telur rebus. Siang, sayur asem, isi, labu siam, jagung, kacang panjang, kuahnya segar tanpa banyak garam, pakai asam jawa lengkuas yang banyak, seikan mas goreng pepes. Malam, tumis gambas oyong tahu putih, tahu mengandung kalsium, bagus. Selasa, pagi, roti gandum jetelur orak-arik. Siang, soto ayam kuah bening, tanpa santan, pakai kunyit, jahe, jeruk nipis, nasi putih merah ui perkedel. Malam, ikan kembung bakar lalapan timun. Timun sifatnya diuretik alami, bikin lancar pipis. Rabu, pagi, pisang rebus kukus air lemon hangat. Siang, pecel sayur, bayam, tauge, kenikir, ingat, makan bareng tahu tempe bacem supaya oksalat bayam diikat kalsium kedelai, nasi. Malam, sup ayam jamur, kuah bening hangat. Kamis, pagi, bubur Manado, labu kuning, kangkung, jagung. Siang, pindang ikan patin, kuah nanas asam pedas, tempe goreng tepung tipis. Malam, capcay kuah, banyakin sawi putih dan wortel. Jumat, pagi, ubi ungu rebus putih telur. Siang, sayur bening bayam jagung manis pepes ikan sambal terasi, sedikit. Malam, salad buah, semangka, melon, apel, yogurt kalsiumnya tinggi, bagus ikat oksalat. Sabtu, pagi, jus timun seledri roti bakar. Siang, ayam bakar bumbu rujak, bumbu rempah kuat menutupi kurang garam, lalapan. Malam, sapo tahu sayuran. Minggu, menu keluarga. Pagi, nasi uduk, sedikit santan, telur iris timun. Siang, ikan gurame asam manis, saus bikin sendiri pakai tomat asli, bukan saus botolan penuh natrium. Malam, buah naga potong. Tips masak, ganti garam dengan bawang putih, bawang merah, bawang bombay, dan air jeruk nipis. Lidah akan terbiasa menikmati rasa asli makanan. Sahabat sehat, tips di atas adalah untuk pencegahan dan batu ukuran kecil, kurang dari 5 mm, yang masih bisa keluar sendiri. Tapi, sebagai dokter, saya harus jujur dan bertanggung jawab. Jika Bapak Ibu sudah didiagnosis memiliki batu ginjal ukuran besar, di atas 1 cm, atau batu tanduk rusa, Staghorn, atau batu yang menyumbat total sampai ginjal bengkak dan demam tinggi, jangan hanya mengandalkan air putih dan herbal. Itu berbahaya. Ginjal bisa infeksi dan rusak permanen. Kondisi seperti itu membutuhkan tindakan medis, entah itu ditembak gelombang kejut, ESWL, atau operasi minim sayatan. Jangan takut ke dokter urologi. Teknologi sekarang sudah canggih, tidak melulu harus bedah terbuka. Hati-hati juga dengan obat penghancur batu yang dijual bebas tanpa BPOM. Batu ginjal itu keras seperti karang, tidak semudah itu hancur lebur hanya dengan ramuan yang tidak jelas dosisnya. Jadilah pasien cerdas. Gunakan gaya hidup sehat sebagai pondasi, dan medis sebagai solusi jika kondisi sudah darurat.